Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Nah, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Coba perhatikan, Ibu sedang membawa apa? Betul sekali, Ibu sedang membawa bunga. Nah, kira-kira kenapa Ibu membawa bunga ya? Nah, perlu kalian ketahui bahwa bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, padahal tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Nah, kira-kira bagaimana tumbuhan yang tidak berbunga melakukan perkembangbiakan? Nah, sebelum itu perlu kalian ketahui bahwa tumbuhan melakukan perkembangbiakan melalui dua cara. Nah, cara yang pertama adalah secara generatif dan cara yang kedua adalah secara vegetatif. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai perkembangbiakan secara generatif. Kira-kira bagaimana tumbuhan berbunga melakukan perkembangbiakan secara generatif ya? Yuk kita cari tahu sama-sama melalui video animasi berikut ini. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan generatif, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Karena bunga yang sering kita lihat terdiri dari beberapa bagian loh. Nah, coba kalian perhatikan gambar bunga berikut ini. Nah, bagian yang pertama disebut dengan tangkai bunga. Fungsinya sebagai penghubung antara bunga dan ranting, juga sebagai penopang bunga. Berikutnya, dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, berikutnya kelopak bunga berfungsi sebagai penyelimut bunga ketika masih kuncup. Kemudian, bakal biji merupakan bagian bunga yang akan berkembang menjadi biji pada tumbuhan. Biji inilah yang nantinya kita tanam dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berfungsi sebagai penarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, bagian selanjutnya disebut dengan benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat serbuk sari. Bagian selanjutnya disebut dengan putik. Putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri dari tangkai putik dan kepala putik. Bunga yang memiliki semua bagian tersebut disebut dengan bunga sempurna. Sebaliknya, bunga dikatakan tidak sempurna apabila salah satu bagian ada yang tidak dimiliki oleh bunga tersebut. Sampai di sini paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melalui proses penyerbukan atau persarian. Yang dimaksud dengan penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan dapat terjadi dengan bantuan serangga, angin, air, dan manusia. Setelah terjadi proses penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan. Pembuahan bisa terjadi apabila serbuk sari mencapai kedua inti bakal biji dan menjadi endosperma atau lembaga. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menghasilkan buah. Jadi ketika buah matang, biji pun sudah cukup tua. Endosperma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi biji, kemudian biji akan tumbuh membentuk tunas baru. Nah, disinilah tumbuhan-tumbuhan baru diproduksi kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bunga, bagian-bagian bunga, dan bagaimana tumbuhan berbunga melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, dalam video berikutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.